الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, malam hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, yang itu nilainya sangatlah luar biasa. Nikmat yang kadang-kadang di luar nalar manusia, dan tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghitung berapa besar dan berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini saja, jikalau kita introspeksi diri, betapa luar biasanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa duduk tegak di tempat yang mulia ini untuk berdoa, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun kekurangan ataupun kendala. Nyun sewu, beberapa hari ini saya keliling di rumah sakit, Pak, karena menjaga sang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Memang rumah sakit itu di luarnya kelihatannya bangunannya itu megah, luar biasa istimewanya, begitu indah, tetapi tidak seindah dengan apa yang ada di dalamnya, tak seindah apa yang telah menjadi siapa penghuninya di situ. Mereka di sana tetangisan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan, karena ada satu saja nikmat yang dari Allah dicabut. Maka di sini kita bisa berkaca betapa nikmatnya, khususnya nikmat sehat kita, mulai dari ujung badan kita yang paling atas, mata kita sehingga kita dapat melihat dengan sempurna, telinga kita sehingga kita dapat mendengar dengan sempurna, bahkan lesan kita yang sampai pada malam hari ini, mulai dari kecil kita mulai menangis belajar berbicara, sampai hari ini kita bisa berkomunikasi dengan baik, tangan dan kaki kita sehingga kita mampu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini tanpa sedikit pun kekurangan ataupun kendala. Nah itu para hadirin, sebenarnya kita itu tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu, dan itu diberikan oleh Allah secara gratis, tanpa sedikit pun kita itu dipungut untuk biaya. Kalau kita melihat berapa harga orang yang tidak bisa bernafas dalam sehari itu jika kemarin COVID itu kita mau flashback lagi, satu tabung oksigen itu harganya sangat luar biasa, karena mereka tidak bisa bernafas seperti kita. Maka ini sangatlah luar biasa. Mulai dari sejak tadi pagi Allah memberikan kita nikmat udara yang segar, udara yang selalu baru diberikan kepada kita semuanya, disadari ataupun tidak disadari. Berapa kali kita menghirup udara ini kemudian mengeluarkan kembali, itu hampir tidak ada hitungannya, Pak. Tapi oleh Allah dicukupkan kepada seluruh hambanya.
diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Ini sangatlah luar biasa. Belum lagi nikmat iman kita yang mampu mendorong hati dan pikiran kita sehingga kita mampu bergerak dan berjalan menuju rumah Allah. Apalagi dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini para malaikat turun dan menyaksikan kita semuanya. Bukan hanya menyaksikan, Pak, tapi juga mendoakan setiap hajat kita yang kita lantunkan kepada Allah SWT. Maka jika dibahasakan di dalam kitab itu, Allah menjelaskan ketika ada majelis yang mulia seperti kita malam hari ini, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk melihat. Hai malaikat, lihatlah apa yang terjadi di Masjid Al-Furqan itu, kegiatan apa yang dilakukan jamaah di Masjid Al-Furqan itu. Maka Allah melaporkan kegiatan namanya si A, si B, si C, kemudian dilaporkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, tanyakan, lihat apa yang menjadi hajat seluruh jamaah di Masjid Al-Furqan itu. Niscaya Allah akan mengabulkan seluruh hajat kita. Maka itulah juga nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang bisa menjerumuskan manusia sehingga manusia itu bisa binasa. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwasanya musuh yang paling nyata yang telah dihadapi oleh manusia yaitu setan yang terkutuk, yang senantiasa menggoda, mengganggu, menjerumuskan setiap hamba-hambanya Allah. Dan itu merupakan janji setan ketika dikeluarkan dari surga, ketika dilaknat oleh Allah. Mereka berjanji, mungkin saya bisa menuruti apa yang telah disampaikan oleh Allah, keluar dari surga, akan tetapi saya minta satu permintaan, yaitu berikanlah aku umur yang panjang sampai yaumul kiamah, kemudian aku akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Maka itu sudah menjadi janjinya setan. Min baini aidhihim, saya akan menggoda dari arah depan. Wa min khalfihim, saya akan menggoda dari arah belakang. Wa angsama alihim, dan dari arah kanan dan dari arah kiri. Jadi seluruh penjuru mata angin kita itu sesungguhnya dikuasai oleh setan. Maka sangatlah kejam setan itu untuk menggoda dan menjerumuskan kita semuanya. Agar apa? Agar kita nanti bersama-sama untuk memasuki nerakanya Allah bersama mereka. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sebelum kita mengikuti mereka semuanya. Maka di dalam kisah dijelaskan besok setan itu akan berpidato, Pak, di hadapan orang-orang yang bisa dikuasai mereka. Ketika yaumul qiyamah mereka berpidato, mereka bangga, mereka senang, dan mereka telah menyukseskan misinya. Dan mereka tidak mau disalahkan, dan mereka menyalahkan kita, kenapa imanmu lemah? Maka kenapa keimananmu sangatlah dangkal sehingga engkau mampu kami jerumuskan? Tetapi di luar setan ada lagi 3 hal yang bisa membinasakan manusia di luar godaan setan. Maka apa saja itu? Yaitu kekikiran yang senantiasa kita taati, yang senantiasa kita turuti, itu akan menjadikan diri kita binasa. Kikir, napa Pak kikir? Medit, pelit. Fa'amal muhlikatu wasuhum muta', yaitu orang yang kikir, wasuhum muta', orang yang pelit, bakil. Ketika ada masjid dibangun sembunyi,
Ketika ada kotak infak lewat, dilihat begitu saja, dilewati begitu saja. Ini kita fair-fairan aja Pak. Ketika ada kotak infak yang lewat di hadapan kita, kemudian kita ngerogos sak sing metu duit gambar Bung Karno warna abang Pak, kira-kira masuk kembali ke dalam saku apakah dimasukkan kotak amal? Balik mana nang saku Pak? Digoleki mana metu duit gambar warna biru Bu, ono tulisannya 50.000, kira-kira mlebu tas mana napa mlebu kotak amal Bu? Balik nang tas mana, dirogo mana nemu duit gambar ijo warna ijo ono tulisannya 20.000, dilebokno kotak infak napa mlebet mana Pak? Barang nemu Pak 2003, kemudian lungset Pak, dijabut teko sak, dilebokno kotak amal apa mlebu sak maneh Pak? Mambu lengogas bisa. Dilebokno kotak amal. Jadi itu menunjukkan kita itu belum bisa maksimal. Kita termasuk orang-orang yang fasuhum mutok, orang yang kikir, orang yang bakhil. Maka orang bakhil itu sangat dibenci oleh Allah. Dan orang yang kikir, orang yang pelit, orang bakhil itu berarti bisa dikatakan keimanannya itu bukan berkurang Pak, hilang, karena tidak mempercayai dengan janji Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan melainkan nanti akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Kalau kita sudah tidak percaya dengan ayat ini, tidak mau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sedekah, infak, jariyah dan lain sebagainya, maka kita sudah ingkar, tidak yakin dengan hal jazaul ihsani ilal ihsan. In ahsantum ahsantum, fa in tasakum falaha. Barang siapa yang menanamkan kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menanamkan keburukan, maka sesungguhnya keburukan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita kekir bakhil, apalagi di jalan Allah, maka kita dikatakan sudah tidak beriman kepada Allah, karena tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah. Maka itu sangatlah luar biasa, karena kita sudah tidak mempercayai, padahal Allah berjanji siapa saja di antara kita yang berbuat baik maka Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Meskipun sekecil buah zarah, Allah itu akan membalasnya, dan itu akan dilipat gandakan Pak. Di ayat lain dijelaskan, jika kita 1000 saja, Allah akan melipatkan 70.000. Kita berbuat baik satu kali seperti menanam pohon yang akan nanti tumbuh beranting-ranting dan buahnya sangatlah banyak. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa berpikir Pak, kok kepingin sedekah 2.000 kok iso dadi 70.000. Tidak. Kita nanti sedekah 100.000 jadi 7 juta. Allah pasti akan membalasnya, mungkin tidak dengan balasan uang. Dengan sedekah kita dijauhkan dari balak dan musibah. Allah membalas kita dengan kesehatan yang tadinya harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang mahal. Dengan sedekah kita, Allah akan membalas kita dengan kesehatan. Mungkin dengan sedekah itu Allah akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Karena balasan Allah itu belum tentu sama dengan apa yang kita pikir. Allah tahu setiap kebutuhan kita. Maka kita jangan ambisi Pak nyumbang sepeda motor situ marono mendapatkan hadiah sepeda motor pitu. Enggak. Ono jalan sehat nyumbang sepeda gunung, berharap nanti bisa berlipat-lipat mendapatkan 7 sepeda gunung. Enggak. Tapi matematika Allah dengan matematika manusia itu beda. Kalau kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000,
dengan matematikanya manusia, otomatis uang kita tinggal 50.000. Tetapi bagi matematikanya Allah itu akan berlipat ganda. Harta kita yang kita sedekahkan, harta kita yang kita sedekahkan, dan itu tidak akan berhenti di situ. Itu nanti akan kita memetiknya, meraihnya bukan hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta kita itu kan ada 3, Pak, ya. Yang pertama itu harta yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kedua, harta yang selama ini kita gunakan. Dan yang ketiga, harta kita yang kita sedekahkan. Dan satu-satunya harta yang bisa abadi ini yang nomor 3, Pak. Harta kita yang kita sedekahkan. Allah memberikan kita nikmat yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak bisa membeli seperti kita. Kita telepon dealer motor datang, kita telepon dealer mobil datang. Mungkin orang lain tidak pernah bisa membeli itu. Tapi harus kita sadari bahwasanya itu merupakan fasilitas dari Allah, titipan dari Allah. Tergantung kita gunakan untuk apa itu. Maka sesekali kita jangan menjadi orang yang fasuhum muta', orang yang kikir, karena itu nanti kita tergolong orang-orang yang tidak bisa beriman kepada Allah. Karena kita tidak mau lepas dari ayat Allah ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wahuwan muttaba', yaitu orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sak pinter-pintere wong, sak beriman-imane wong, taat beribadah, tetapi tidak bisa mengkondisikan hawa nafsunya, pasti kalah, Pak. Karena musuh yang sangat besar itu melawan hawa nafsu. Pernah Rasulullah SAW itu setelah perang Badar, Pak. Perang Badar itu kan perang yang paling besar. Kemudian meraih kemenangan, kemudian pulang sambil membawa harta rampasan perang. Kemudian para sahabat sangat gembira, sangat senang karena mengalami kemenangan. Tetapi di situ Rasulullah bersabda, jangan senang dulu karena kita kembali perang melawan musuh yang sangat berat. Ya Rasulullah, bukankah ini benar-benar perang yang sangat besar? Kenapa kita masih ada musuh lagi yang lebih besar? Yaitu melawan hawa nafsu kita. Nah, betapa luar biasanya hawa nafsu ini bisa menggelincirkan kita, bisa membinasakan kita. Maka di Al-Quran itu dikisahkan ada satu nama, yaitu Bal'am. Bal'am ini seorang ulama, Pak. Seorang ulama besar yang sangat luar biasa, dan doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Bal'am ini seorang ulama yang hidupnya itu pada zamannya Nabi Musa. Ketika itu Bal'am ini sangat dekat sekali dengan kepemimpinan. Apapun yang diminta oleh kepemimpinan tersebut, apapun yang dibutuhkan oleh negara tersebut, itu ketika Bal'am berdoa kepada Allah, Allah pasti senantiasa akan mengabulkan. Pada suatu ketika ada surat kabar bahwasanya Nabi Musa itu akan menemui Bal'am, berangkat ke negerinya. Maka sang pemimpin ini grogi, Pak. Sang Bal'am ini pun juga ikut demikian. Jangan-jangan nanti ada yang menandingi saya, jangan-jangan nanti reputasi saya itu menurun gara-gara Nabi Musa. Kemudian sang pemimpin ini meminta kepada Bal'am, Bal'am, berdoalah kepada Allah, hancurkanlah Nabi Musa. Maka Bal'am mengatakan, wahai pemimpin, itu perbuatan yang sangat tidak baik. Saya tidak mungkin berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kekasihnya, untuk menghancurkan nabinya. Maka di situ sang pemimpin ini memberi harta yang besar,
harta yang banyak, dan yang dibujuk adalah seorang istrinya. Maka karena istrinya sudah dapat dibujuk, mendapatkan rayuan harta yang bergelimang dan sudah di hadapan mata, maka membisiki kepada sang suami, yaitu Bal'am tadi. Maka karena hawa nafsunya ini kalah, yang berpikir sifatnya itu duniawi, kepingin mengumpulkan harta yang banyak dengan tipu daya suami istrinya tadi, maka Bal'am ini mau. Dia berpikir ketika nanti berdoa untuk menghancurkan, menyusahkan Nabi Musa, dia bisa bertobat kepada Allah. Maka benar Pak, Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel berangkat untuk menemui Bal'am. Ketika di situ diberilah wanita-wanita cantik, kemudian mereka berzina semuanya kecuali Nabi Musa. Maka di situ Bal'am berdoa, lihatlah kelakuan umatnya Nabi Musa ya Allah, maka hancurkanlah mereka. Mereka sudah melakukan perbuatan yang telah Engkau larang. Benar, ketika di situ semua kena azab dan meninggal dunia. Hanya satu yang selamat, yaitu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa untuk mencari tahu kenapa kok bisa seperti ini. Maka dikasihlah tahu bahwasanya yang berdoa seperti ini kehendak Bal'am. Maka disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana doanya Bal'am, maka kabulkanlah doaku, kembalikanlah ini semua kepada Bal'am. Dan azab itu langsung kembali kepada Bal'am. Yang Bal'am dulunya menjadi ulama yang besar, ulama yang terkenal, dan ulama yang dikenal dengan doanya yang langsung dikabulkan oleh Allah, hampir menyamai dengan Nabi, maka dibalik dan dihinakan oleh Allah, dijauhkan dari Allah, dihinakan hidupnya, doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah dan tidak disegani oleh orang sekitarnya. Karena apa Pak? Karena menuruti hawa nafsunya. Maka kita yang sudah bagus seperti ini, beriman kepada Allah, nafsunya bisa dikondisikan, yang sekarang seharusnya enak-enakan santai dengan keluarganya, apalagi hari Ahad ini Pak, hari santai, hari libur. Kalau orang yang berduit ngelencer Pak, tetapi kita bisa mengondisikan hawa nafsu kita, berangkat ke Masjid Al-Furqan untuk thalabul ilmi. Ini namanya bisa mengondisikan ilmunya. Jangan sampai kita kena tipu daya karena hawa nafsu kita ini Pak. Karena itu musuh yang sangat besar, dan besarnya itu melebihi daripada perang Badar. Maka harus kita kondisikan. Mungkin yang pertama terpaksa, yang lama-lama akan menjadi terbiasa. Dan itu kalau bisa Pak, jangan hanya diri kita, monggo anak-anak mudanya, anak-anak kita, generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang nantinya akan memakmurkan masjid ini, meramaikan masjid ini, kita ajak, kita gandeng Pak. Mungkin awalnya mereka terpaksa karena enak-enakan gadget Pak sekarang, HP-an. Masya Allah, kalau melihat zaman sekarang itu ironinya sangat luar biasa Pak. Kalau kita lihat WA grup itu Pak, rata-rata punya WA Pak, kita melihat share-sharean itu, rata-rata orang itu merasa dirinya yang paling benar, ilok-ilokan, merasa pendapatnya itu yang paling benar. Ada temannya si A nge-share gini disalahkan, dikritik. Ada temannya yang satu yang nge-share seperti ini dikritik, disalahkan. Itu sangat luar biasa zaman sekarang gadget itu. Saya itu sangat ironi Pak. Beberapa pekan terakhir ini beritanya itu sangat luar biasa. Ada seorang pemuda yang kumpul dengan teman-temannya di kelompok Vespa, dicongkel matanya Pak, dua-duanya. Ini kan nggak punya hati Pak, kalah dengan nafsunya, kalah dengan emosinya, hanya demi perempuan. Kemudian yang lagi viral juga lagi yang kedua, sama-sama mata Pak. Ada seorang magang ya, pegawai kepada supervisornya Pak, karena tidak terima dengan perkataan supervisornya, disiram dengan air keras. Perso Pak nggih? Di mana itu?
sehingga mengalami kebutaan permanen itu di matanya itu yang dilakukan perannya lagi-lagi anak muda, Pak. Dan yang ketiga ini yang viral juga di beberapa pekan ini, ada seorang perempuan penjual gorengan, Pak, disetubui kemudian dibunuh dan dikubur hanya beberapa setengah meter gitu, Pak. Dan itu pelakunya adalah pemuda, Pak. Nggih, pirsa nggih 3 berita ini nggih. Viral ini dan terjadi di mana-mana. Dan ini bermula dari gadget, Pak. Perkembangan zaman ini kalau kita tidak bisa mengontrol, mengondisikan hawa nafsu kita bisa tergilas, Pak, dengan apa yang kita miliki. Seperti yang dikatakan sejak awal tadi, ini merupakan fasilitas dari Allah. Tergantung kita mengkondisikan, tergantung kita bagaimana caranya bisa menggunakan dengan baik fasilitas yang telah diberikan oleh Allah ini. Maka kata Rasulullah, didiklah putrimu sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya gadget, Pak, jangan ditinggal. Kita kalau bisa masuk dan ikut belajar agar tahu. Nyun saya, Pak, rata-rata bapak-bapak ini kalau melihat HP anaknya, Pak, kemudian disandi, di password, jenengan wis gak iso goleki, Pak. Nggih, nek jenengan ningali HP putri jenengan, Bu, nggih, di password rata-rata. Di password bapaknya gak iso ndelok, kalah dengan anak-anak sekarang. Maka itu luar biasa itu. Saya melihat tadi di sini dipasang YouTube live streaming, tapi yang berkata itu anak setengah muda, Pak. Ini saya anak kok setengah muda, gimana? Pripun, Pak? Sinten, Pak, asmine? Pak Sur, Pak Samsul, Pak Samsul mendatangi saya, Ustaz, mohon izin nanti live streaming. Saya lihat padahal sudah jiwanya sudah beralih kepada keputih-putihan, Pak. Tapi gagasannya tidak kalah dengan anak muda. Luar biasa live streaming. Perkataan yang sulit dikatakan seusia beliau, live streaming, Bu. Wangel, Bu, ngomongnya. Apalagi mempraktekkan. Nah, ini kita tidak boleh tergerus dengan zaman. Kita ikuti agar kita bisa memantau, mengontrol anak-anak kita. Karena puncaknya negara kita, puncaknya agama tergantung dari generasi penerus. Mereka lah nanti yang akan memimpin kita. Mereka lah nanti nasib masjid ini mau dikemanakan tergantung dari mereka. Harus benar-benar kita tanamkan mulai dari sekarang. Karena HP ini sangat luar biasa, gadget ini, Pak. Game ya, Mobile Legend, kemudian ML ya, apalagi itu dan lain sebagainya. Game itu kan sifatnya membunuh, Pak, ya, menghancurkan, mengalahkan. Ketika dia tidak bisa bergerak, maka musuhnya itu akan ditembak, musuhnya itu akan dihancurkan. Dan itu rata-rata di dunia maya dibawa ke dunia nyata, Pak. Sama anak-anak kita, kalau kita tidak membekali mereka dengan keimanan, seorang guru dihancurkan, seorang guru akan dipukul. Dan nyun sewu, bahkan kedua orang tuanya fenomena pada saat ini, yang mana kedua orang tuanya yang membesarkan mereka, mendidik mereka, tetapi ketika mereka sudah pandai, pinter, dewasa, orang tuanya digugat, orang tuanya diusir dari rumahnya. Bahkan tidak sedikit, banyak orang tua yang dihabisi oleh anaknya sendiri. Ini karena mereka termakan oleh gadget. Kalau kita yang tidak membina mereka, Pak, maka mereka akan dibina oleh gadget kita. Maka kita harus hidup berdampingan, bukan menghindar dari gadget ini. Ini kan modern, Pak, ngaji seperti ini kan modern. Ini mengikuti perkembangan zaman. Maka tidak salah Rasulullah pada saat itu ribuan tahun yang lalu mengatakan, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Sudah terbukti, Pak. HP Cina, sepeda motor Cina, mobil Cina, AC Cina, sajadah loh, Bu, Cina loh. Cina semuanya ini. Maka benar jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan seperti itu.
Maka kita harus bisa mengondisikan Pak, hawa nafsu kita agar kita tidak bisa terjerumus. Memang setan bahaya Pak, tapi lebih bahaya lagi unsur dari manusia itu sendiri. Sifat kikir yang selalu diikuti, hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Lalu yang ketiga adalah kesombongan Pak. Nah ini kalau kita tidak bisa menghindari kesombongan ini, setan itu awalnya tempatnya di surga Pak, tetapi karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dalam artian bukan menyembah tetapi untuk menghormati Nabi Adam, karena satu saja sifatnya kesombongan, maka diusir dari surga. Hanya satu sifat Pak, sombong. Lah kita itu sifatnya lebih daripada sombong. Sombong iya, dengki iya, iri iya, rasan-rasan iya, sholatnya telat iya. Lah satu sifat sombong saja sudah diusir dari surga, apalagi kita. Masya Allah ya. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya ibadah kita itu yang paling baik Pak. Jangan berpikir ibadah kita itu yang paling sempurna dan paling benar. Maka ini ada sebuah syair ya, bukan hadis Pak, syair. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu itu mati besok, dan bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selama. Itu bukan hadis Pak ya, bukan itu. Itu hanya kiasan saja, karena rawinya, riwayatnya belum jelas. Itu Pak, itu hanya sebagai motivasi kita. Jadi tekunlah kita beribadah, rajinlah kita beribadah seakan-akan nanti itu loh kita akan mati. Maka insya Allah ibadah kita itu semakin khusyuk kepada Allah, semakin yakin akan kehadiran Allah, semakin yakin bahwasanya amalan kita nanti akan dihisab oleh Allah. Dan bekerjalah kita seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Itu dapat memotivasi kita akan bekerja semakin semangat dan tidak meremehkan pekerjaan kita, tetapi kita semakin menghargai aktivitas kita. Maka yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW itu bukan karena bagusnya ibadah kita, tidak, tetapi karena kita saking rajinnya beribadah, cintanya kita terhadap Al-Quran, cintanya kita kepada masjid rumah Allah ini, kemudian kita menyombongkan, membanggakan ibadah kita. Maka itu sangat ditakuti oleh Rasulullah. Ada sahabat itu yang rajin beribadah, kerasan Pak nang masjid, gemar bersedekah, tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dia bangga dengan amal ibadahnya, sehingga hanguslah amalnya, hilanglah pahalanya, karena merasa dirinya itu paling bersih, paling suci, paling rajin di masjid, dan seakan-akan dia sudah ahlul jannah. Padahal belum finish Pak kita itu Pak. Makanya setiap khotib itu mengatakan di dalam mimbarnya, ojo sampai mati sebelum kita itu bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Pak. Kita itu belum game over, belum. Kita itu sedang perjalanan menuju kematian. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah menulis lembaran-lembaran yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita terhadap Allah. Kita menulis Pak ini Pak, menulis buku catatan kita yang nantinya akan dilaporkan oleh Allah. Maka kita itu semuanya pelaku hari ini Pak, pekerja, mempraktekkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hari ini kita sedang mengisi buku catatan tersebut Pak. Maka kita itu sesekali lagi belum final, belum finish, dan hidup itu sangat singkat Pak, singkat.
Saya itu juga tidak terasa. Kemarin saya masih pakai baju seragam SMP, mau SMA, kuliah. Sekarang tiba-tiba sudah menikah dan punya anak, Pak. Begitu jenengan yang tiba-tiba sekarang usianya tidak terasa, rambut sudah mulai memutih. Itu salah satu surat dari Allah. Tidak terasa kulit ini sudah tidak rapi lagi, berkerut. Cara nak laler nemplek ngono kecepit, Pak. Saking kerutnya. Itu merupakan surat dari Allah, peringatan dari Allah, tanda-tanda kita menuju kepada Allah. Satu demi satu kenikmatan kita diambil oleh Allah. Yang dulu ketika usia kita 20 tahun kita berlari bersekencang mungkin gak masalah, Pak. Tapi seusia Pak Samsul sekarang berlari sekencang mungkin, Pak. Menesok ono pengumuman, Pak. Jadi itu merupakan takdir Allah, surat dari Allah yang diperuntukkan untuk kita semuanya. Maka ketika kita sudah dipertemukan 3 hal yang sudah diciri-cirikan oleh Allah, yang pertama apa, Pak? Orang yang kikir, bakhil, pelit ya. Yang kedua yaitu orang yang senantiasa menuruti hawa nafsu, dan yang ketiga orang yang sombong. Dan ini ada penawarnya, Pak, agar kita selamat. Juga ada 3 sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu senantiasa ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku apa itu Islam, sehingga aku tidak bertanya lagi kepada selain Kau ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah lalu istiqomah. Jadi keimanan kita itu harus senantiasa istiqomah, Pak. Kenapa sih, Pak, istiqomah itu? Terus menerus, stabil, Pak. Jangan sampai terputus. Jangan sampai gak diterusno, Pak. Keimanan itu harus senantiasa menempel di dalam kolbu kita. Bukan hanya sekedar menempel, tapi harus ditanamkan. Setelah ditanamkan harus ditumbuhkan. Setelah ditumbuhkan harus kita buahkan, agar keimanan kita semakin menjadi, keimanan kita semakin berbuah. Maka harus itu melekat di dalam kolbu kita, Pak. Amantu billah tsumma istaqim. Maka jikalau kita senantiasa beriman kepada Allah, ingat kepada Allah, hawa nafsu itu minggir, Pak. Kikir itu minggir karena kita senantiasa ingat kepada Allah. Orang kata infak lewat, ingat kepada Allah. Sing kate dilebokno 2.000 balik mana, Pak, ganti sing 50.000. Karena apa? Ingat Allah itu akan mengawasi kita. Allah itu melihat kita. Setidak-tidaknya kita sungkan. Katen kayak 2.000 itu di hadapan Allah itu sungkan. Karena kita ingat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Kita mau meninggalkan sholat maksiat, Pak, meninggalkan sholat, hati kita bergetar, ingat kepada Allah. Maka kita langsung bersegera untuk sholat, karena yakin bahwasanya Allah itu Al-Bashir, Allah maha melihat, Allah maha menatap, Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik secara terang-terangan seperti hari ini ataupun secara tersembunyi di dalam hati kita yang paling dalam. Allah itu maha tahu, Pak. Dan kalau itu kita sadari, kita senantiasa ingat kepada Allah, maka ketika kita mau berbuat maksiat nggak jadi, Pak. Kita mau menuruti kekikiran kita nggak jadi, gagal. Kita mau menuruti hawa nafsu kita nggak jadi, gagal. Kalau kita mau berbuat sombong nggak jadi, gagal. Karena ada yang maha besar, yaitu Allah. Ada yang maha kekal abadi, Allah. Ada yang maha kaya, Allah. Kita ingat, Pak. Maka insya Allah dengan ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita berada di dalam koridor yang sangat benar. Dan ini harus senantiasa kita pupuk, Pak. Makanya Ustadz Uun mengadakan kajian seperti ini itu untuk mengecas keimanan kita, Bu. Keimanan kita itu kadang-kadang kan goyang, naik turun. Nah, ini saat ini kita dicas keimanan kita itu agar semakin meningkat,
semakin bertambah, semakin kokoh. Makanya di lagu itu kan, kalau kita itu kepingin menjadi orang-orang soleh, maka kumpulono orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin menjadi orang yang baunya harum, ya mendekatlah dengan orang yang jualan parfum. Nek kepingin ambune amis yo nang pasar gembulong dodol pindang. Maka tergantung pergaulannya. Kalau hari ini kita kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh dan digolongkan oleh Allah orang yang soleh dan kembali kepada Allah dalam keadaan soleh, dan nantinya di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh, dan Allah memberikan hadiah kepada orang-orang yang soleh. Oh itu Pak, karena itu sudah janji Allah. Allah akan memberikan surganya Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita, Pak. Karena saya yakin seluruh jamaah ini memiliki misi yang sama, memiliki cita-cita yang sama, yaitu kepingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan kemudian mati di hadapan Allah diberikan tempat yang mulia. Gitu Bu, cita-cita kita kan sama, misi kita kan sama. Kita berangkat di tempat yang sama, yaitu surganya Allah, diturunkan di tempat yang sama, yaitu buminya Allah. Maka marilah kita kembali dengan cara bersama-sama di tempat yang sudah disediakan Allah, yaitu tempat yang mulia. Fi jannati adn, yaitu surga adn yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Itu kan nikmat Pak ya. Kadang-kadang pikiran kita itu kan sadar Pak ya, orang yang soleh, rajin beribadah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, itu masuk surganya Allah. Sadar Pak ya, sadar. Orang yang sholat berjamaah itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Sadar. Orang yang senantiasa sholat subuh berjamaah itu nanti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Sadar. Dan saya sepakat, seluruh masjid ini gak usah diumumno Pak. Wong sing senantiasa sholat subuh itu wongnya apik, dan itu pasti kita akan sadar. Tetapi kenapa kita tidak mau melakukan? Karena organ tubuh kita itu senantiasa diintimidasi, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka itu sangat luar biasa. Lagi-lagi perang yang sangat besar. Tahu kalau itu baik, tidak mau melakukan karena diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Maka pikiran sepinter apapun, titelnya sebanyak apapun, kalah Pak dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu gak kelihatan, ada pada diri manusia masing-masing, dan gak esok dikandani Pak. Bisa jadi ustadz itu ngomongnya hanya sekarang, bisa dipercaya sekarang, tapi keluar dari masjid ustadznya kalah. Apa yang disampaikan oleh ustadznya, ulamanya itu hilang. Yang mendominasi adalah hawa nafsunya. Maka setelah dicas oleh Ustadz Uun ini, marilah kita jaga Pak, kita pelihara, jangan sampai terlepas begitu saja, jangan sampai tercecer begitu saja. Mendekatlah kepada Allah. Masya Allah, sudah adzan ini ya, padahal masih satu ini obatnya yang saya sampaikan. Lanjut ya, lanjut. Penawarannya masih satu ini Pak, poin-poinnya aja gitu. Jadi yang kedua, hendaknya kita menjadi orang yang sederhana Pak, tidak usah muluk-muluk, hanya menjadi orang yang sederhana. Artinya apa? Kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berinfak ya berinfak yang biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan Pak. Jadi Ustadz mau kudu sing gede sing 100.000, engko baru sampean nglebono nang infak 100.000 gelo Pak. Boleh gak situ tadi amal jariah. Maka kita biasa-biasa saja, menjadi orang yang sederhana. Jadi hidup kita meskipun menerima rezeki yang bergelimang, hidup kita tetap biasa, tidak usah berlebihan. Kita beribadah juga tidak usah terlalu ditunjuk-tunjukkan, cukup hanya diri kita dan Allah yang maha mengetahui.
Cukup kita pamerkan kepada Allah saja, tidak perlu kita pamerkan terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia. Itu nanti yang akan menjadikan amalan ibadah kita luntur, Pak. Karena kita beribadah hanya berharap dikagumi, berharap dipuji, berharap dibalas budi, berharap dihormati, dihargai, maka kita akan mendapatkan itu saja, Pak, ketika di dunia. Ketika di hadapan Allah, hilang amalnya, hanguslah ibadahnya. Kemudian yang ketiga, janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak adil, Pak. Marilah kita menjadi orang itu yang adil. Makanya besok itu yang dihisap para pemimpin itu keadilannya dulu, Pak. Pemimpin yang selamat itu dia itu pemimpin yang adil. Dan setiap diri kita itu adalah pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Jangan sampai kita bakhil, kikir terhadap diri kita sendiri, Pak. Duwe akeh, tabungannya akeh, tuku mas-masan isok, sandal japit pedot lho, Pak, sik kober dikemiteni. Maka itu menunjukkan kikir terhadap dirinya sendiri, bakhil terhadap dirinya sendiri. Ono kopiah sampe bulak warnane gak abang, gak ireng, gak ijo, tetep digawe, molor benange ucul kabeh, Pak. Gak ditukok-tukokno, sarung ya sampe ngono. Sampai kutuun ya tetep ae digawe. Itu namanya kikir terhadap dirinya sendiri. Padahal sepeda montore anyar, Pak. Tapi digawe tuku kopiah, digawe tuku sarung, eman. Demikian dari saya, mungkin itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti kita akan digolongkan oleh Allah orang-orang yang soleh dan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.